Shalom, selamat pagi. Hari yang luar biasa tentunya. Hari ini kita boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Setelah saya olahraga, cukup untuk mengambil keringat dan membakar energi yang sudah numpuk. Nah, pagi hari ini saya merenungkan tentang kata perubahan atau pertobatan gitu. Bapak Ibu, lama sekali saya nggak fitness. Biasanya nyepeda, sekarang saya fitness. Nah, ketika fitness ini pasti akan terasa sakit. Seminggu lalu saya memulai dan ini rasanya sakit banget. Karena apa? Karena ketika saya diajar untuk mengangkat besi, ini sebetulnya sedang dirobek otot saya. Kenapa dirobek? Supaya dia jadi bagus lagi. Nah, sama hidup kita, kadang-kadang kita ini merasakan sakit yang luar biasa, tetapi ada tujuan yang jauh lebih baik supaya kita sembuh. Kita nggak akan ngalami yang namanya kesembuhan tanpa kesakitan dulu. Kita nggak akan ngalami artinya mengucap syukur tanpa artinya kita susah untuk melakukannya. Kita nggak akan bisa bahagia ketika kita menerima berkat terbaik dari Tuhan meskipun itu sedikit tanpa kita mengalami kekurangan. Kalau kita nggak kekurangan, kita nggak mungkin bisa mengucap syukur arti sebuah pemberian dari Tuhan. Nah, hari ini saya merenungkan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 28. Di sana saya merenungkan sebuah hal yang luar biasa. Dia bilang begini, setiap orang yang pernah mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dan bekerja dengan tangan yang bersih. Ya, ketika dia sudah bekerja dengan tangan yang baik, dia bisa membagikan dari hasil pekerjaannya kepada orang lain. Tahu nggak Bapak Ibu, itu adalah sebetulnya arti pertobatan. Pertobatan itu seperti apa? Diumpamakan seorang pencuri. Ketika seorang pencuri sudah berhenti mencuri, sebetulnya dia belum bertobat, dia baru tingkat berhenti. Nah, yang kedua, setelah dia berhenti, dia bekerja. Sudah bertobat belum? Jawabannya belum. Kenapa? Karena itu baru tingkat berhenti saja, tapi belum mengalami pertobatan. Bahkan Alkitab menuntut dengan sangat jelas, ketika dia sudah berhenti dan dia bekerja, hendaklah dia bekerja dari hasil yang baik dari tangannya. Artinya dia bekerja dengan cara yang baik. Dia bekerja dengan halal, dia bekerja dengan tangan yang bersih, bukan dengan hasil dari kekotoran, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil apapun atau hasil curian, dan itu pun belum cukup dikatakan bertobat. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas, setelah dia berhenti mencuri, dia bekerja dengan tangan yang baik, dan Alkitab berkata, dari hasil pekerjaannya itu, dia bisa membagikan kepada orang lain yang kekurangan. Artinya apa? Pertobatan itu sederhana sekali, perubahan itu sederhana sekali. Apa itu? Perubahan yang paling dasar adalah ketika dulu engkau merugikan orang lain, sekarang engkau jadi berkat bagi orang lain. Kalau dulu kita suka menipu, sekarang mulut kita dipakai untuk sesuatu yang membangun orang lain, dipakai untuk mengubah orang lain. Kalau dulu kita suka ngomong kotor, mulut kita dipakai untuk memberkati. Dan kalau dulu kita suka berpikiran yang negatif kepada orang, kita belajar untuk menghargai apa yang orang kerjakan. Kalau kita dulu merasa kita paling benar, kita belajar untuk belajar mengakui kata salah, untuk belajar kata maaf, untuk belajar kata minta ampun. Belum terlambat untuk kita melakukannya semua itu. Oleh sebab itu pagi ini pagi yang luar biasa sekali, biarlah kita mengalami yang namanya perubahan hidup yang signifikan. Ya, kita jadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, hendaklah kita jadi berkat bagi orang lain. Selamat mengalami perubahan dalam hidupmu. Metamorfosa itu harus terjadi karena kita yakin percaya bahwa dengan perubahan hidup, maka nyata Tuhan bagi hidup kita. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita menjadi pengikut Kristus. Yaitu apa? Kita jadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.